Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang Febri dulu deh. Terima kasih Pak Karni. Saya mau tanya ke Pak Syarifudin. Apakah benar pada bulan Februari 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4 tahun pada Bapak saat itu? Betul. Betul. Bahwa memang terbukti putusan itu ada dan tuntutan tidak pernah ada yang sama 20 tahun. Putus 4 tahun. Lalu almarhum pengacara senior menyatakan jangan sampai karena teman. Sampai putusannya miring. Lalu kalau memang dia harus bebas, kenapa harus takut untuk membebaskan? Itulah katanya almarhum Adnan Buyung. Dan itu lengkap, termasuk pernyataannya Febri sebagai anggota ICW yang menyatakan bahwa barusan kami pertama kalinya gagal membuktikan itu. Kok Febri ngomong begitu, bukan orang KPK, orang ICW. Ada. Baik, Pak. Oke, yang kedua. Ya. Bapak kan waktu itu keberatan dengan putusan itu, kemudian mengajukan banding dan kasasi. Benar ya Pak ya? Sampai di Mahkamah Agung kemudian kasasi yang Bapak ajukan ditolak sehingga tetap divonis 4 tahun dan dikenakan terbukti pasal suap. Benar begitu Pak? Pada bulan September tahun 2012. Yang ingin saya sampaikan adalah, ini kalau informasi saya keliru tolong dikoreksi Pak. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa proses-proses itu sudah diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menuduh hakim tidak proporsional atau katakanlah berpihak atau dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, saya kira tidak tepat kalau kita mengatakan seperti itu. Karena ada 3 lapis proses peradilan yang sudah kita lakukan. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama, banding di Pengadilan Tinggi sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung, dan sudah terbukti memang dan sama-sama ada KPK banding, saya banding, KPK kasasi, saya kasasi. Ya. Dalam proses gugatan perdata sama. Nah, itu yang KPK banding kalah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Pak. Jadi KPK menghormati sekali putusan pengadilan. Ketika KPK kalah di proses perdata, jadi ini perlu kita bedakan agar publik kemudian tidak bingung. Ada proses pidana, indikasi tindak pidana korupsi pada saat itu yang terbukti sampai berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung dan dijatuhi vonis 4 tahun. Itu benar ya Pak ya? Betul. Itu proses pidana. Ya. Ada proses perdata, KPK digugat secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan penyitaan, dan KPK kalah sampai dengan di Mahkamah Agung. Apa yang kemudian disampaikan oleh KPK? Kami hormati putusan tersebut meskipun kami tidak setuju, dan eksekusi dilakukan pada bulan Agustus yang lalu. Artinya apa? Kami mengajak kita semua, apalagi institusi penegak hukum dan institusi yang lain, mari kita hormati putusan pengadilan ini. Jangan sampai kemudian hakim yang dituduh melakukan hal-hal yang lain, tidak membuktikan secara seimbang dan banyak hal yang lain, kita hormati saja hasilnya. Ada hal bahwa KPK sendiri banding dengan putusan itu karena menurut KPK tidak puas. Terlebih saya dong. Fakta di muka persidangan, KPK telah memalsukan suara saya. Benar itu? Kalau tidak saya putarkan. Yang kedua, kalau Bapak saya kira kita nggak periksa kasus itu lagi Pak. Begini. Oke, kita buktikan di persidangan. Poin saya sederhana. Poin saya sederhana saja, bahwa sudah ada vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkekuatan hukum tetap. Ada data-data, ada bukti-bukti yang mungkin pada saat itu pihak terdakwa atau kuasa hukum keberatan. Itulah proses peradilan gunanya untuk menguji semua itu. Jadi saya kira untuk hal ini sudah clear. Kalaupun ada keberatan hukum yang lain, saya kira Bapak justru lebih paham karena sebagai mantan hakim memahami aturan hukum tersebut, bisa berargumentasi di pengadilan dan yang lain-lainnya. Jadi saya kira itu perlu di-clearkan. Yang kedua yang mungkin juga penting karena ini diulang beberapa kali,
soal terminologi operasi tangkap tangan. Terminologi operasi tangkap tangan itu berkembang di publik sedemikian rupa karena memang ada aspek komunikasi dan lain-lain. Bahwa itu dicantumkan dalam SOP operasi tangkap tangan itu tetap mengacu pada pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu bisa kita argumentasikan, apakah OTT pernah diuji di pra-peradilan? Pernah. Salah satu kepala daerah di Jawa Barat atau Jawa Tengah pernah menguji itu di pra-peradilan dan kemudian toh hakim menolak pra-peradilan itu dan kasusnya kemudian diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan seluruh operasi tangkap tangan yang pernah dilakukan oleh KPK yang sudah masuk ke pengadilan dan berkekuatan hukum tetap itu semuanya terbukti bersalah dan divonis bersalah oleh hakim sampai berkekuatan hukum tetap. Kami firm sekali ketika melakukan dan membawa sebuah kasus ke pengadilan. Baik. Saya kira itu. Sekarang kita maaf Pak Karni. tadi Karena Bapak, SOP-nya ini kan yang seolah-olah lebih tinggi daripada undang-undang. Undang-undang menyebut itu adalah tertangkap tangan. Justru SOP itu dibuat mengikuti alurnya itu undang-undang. Jangan KPK menganggap SOP itu lebih tinggi daripada undang-undang. Oh, kok ada SOP tidak punya pertimbangan sama sekali. SOP-nya ini kan dikatakan operasi tangkap tangan. Undang-undangnya menyatakan seperti itu. Nah, seperti inilah perkara-perkara yang terjadi. Kalau dikatakan itu ada putusan, sama-sama kok kita banding. Sama-sama kita Baik, Pak. kasasi. Saya kira Baik, cukup. terima kasih. sekarang saya mau ke Profesor Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Selamat malam Bang Karni, selamat malam para hadirin di ILC dan pemirsa di seluruh Indonesia. Prof pasti udah ngikutin minimal berapa segmen dari acara kita. Mungkin Prof bisa memberikan tanggapan terhadap OTT yang di sini juga jadi persoalan. Sementara Prof sendiri berdiskusi di Twitter dengan Mari Hamzah dan Profesor Romli. Bagaimana pendapat Prof sesungguhnya? Ya, begini, kalau soal istilah itu saya kira tidak ada gunanya diperdebatkan ya. Operasi tanpa tangan. Saya katakan operasi tangkap tangan boleh, tindakan tanda tangan boleh, tertangkap tangan boleh. Yang penting substansi pasal 1 butir 19 itu ada 4 macam. Itulah yang dilakukan oleh KPK. Soal istilah operasi atau tidak, ahli hukum pidana sendiri kan yang sudah sama-sama profesor beda. Profesor Romli Ahmad Sasmita bilang tidak ada kata operasi tangkap tangan. Tapi Prof Edi Hiari bilang ya itu kan sudah biasa, substansinya sudah sama gitu. Itu sama-sama profesor. Sama juga kita bernegara Pak. Kita kan tidak pernah menemukan satu kata pun kata presidensial di Undang-Undang Dasar. Setiap hari kita bicara ini sistem presidensial. Tapi substansinya kan benar meskipun tidak ada. Di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada satu kata pun demokrasi. Cari coba di Undang-Undang Dasar, tidak ada kata demokrasi. Semua bicara demokrasi. Di Undang-Undang Dasar tidak ada kata kabinet. Semua, wah itu ada keputusan kabinet tanggal sekian. Coba cari di Undang-Undang Dasar, tidak ada kata kabinet. Tetapi substansinya kan kita mengerti semua. Itu maksudnya. Apalagi hukum pidana. Hukum pidana itu kan mencari kebenaran material. Bukan mencari kebenaran istilah-istilah begitu, gitu. Kalau unsurnya terpenuhi ya sudah cukup, gitu. Nah, oleh sebab itu saya masuk ke materinya sekarang. Menurut saya Pak OTT itu tetap perlu dilakukan. Karena apa? Karena ia lebih efektif. Selama ini 100% yang OTT itu tidak ada yang tidak terbukti. Misalnya kalau Pak Syarifuddin menang di pra-peradilan itu bukan pidananya, itu kan perdatanya karena penyitaannya dianggap melawan hukum, sembarang menyita secara tidak sah. Tapi seluruh proses pidananya kan sudah selesai, sudah inkrah gitu. Yang kedua, itu OTT selama ini dilakukan melalui penyadapan ya, penyadapan.
Begini, penyadapan itu yang sering ini ada Pak Fahri, yang nanti dibantah lagi aja Pak, Bapak belum bicara. Begini, selalu Pak Fahri itu mengatakan KPK sudah memutuskan membatalkan pasal 28 ayat 4. Memang iya, karena menurut MK ya, bukan KPK. Menurut MK tidak boleh tanpa wewenang undang-undang, orang itu menyadap. Oleh sebab itu ketentuan pasal 28 ayat 4 itu yang bunyinya bahwa ketentuan lebih lanjut untuk penyadapan itu diatur dengan peraturan pemerintah, oleh MK dibatalkan, tidak boleh. Gitu, harus undang-undang. Dan KPK sudah punya wewenang undang-undang untuk itu, yaitu pasal 12. Saya masih ingat betul kenapa kita waktu itu MK memutus seperti itu, penyadapan itu tidak boleh, dan kita membatalkan pasal 28 karena waktu itu bapak dari partainya Pak Fahri itu namanya Pak Stifatul Sembiring ketemu saya, katanya mau membuat undang-undang peraturan pemerintah tentang intersepsi. Saya bilang enggak boleh dong intersepsi dengan peraturan pemerintah, harus undang-undang. Loh KPK kok boleh? Loh KPK itu sudah berdasar undang-undang, saya bilang. Oleh sebab itu pasal 28 itu kami batalkan. Nah itu ceritanya. Jadi saya kira enggak ada masalah dengan OTT oleh KPK itu. Boleh tanya, ya, boleh. Ya? Kalau sama Pak Karni mengizinkan. Ya. Silakan. Saya membaca keputusan yang Prof baca tanggal 24 Februari 2011. Argumen tentang pembatalan pasal 31D atau 31 ayat 4 Undang-Undang ITE yang di situ mengatakan secara umum, dan ini ditegaskan oleh pemohon juga karena saya membaca juga konferensi pers pemohon setelah itu, bahwa karena concern dan kepentingan masyarakat dikhawatirkan pengaturan penyadapan yang tidak memakai undang-undang. Respon kepada pemerintah Pak SBY waktu itu, itulah yang menyebabkan keluarnya judicial review itu. Dan Prof Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menimbang pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembatasan, maka ketentuan yang mengatur penyadapan itu harus dibuat berdasarkan undang-undang. Tidak boleh peraturan di bawahnya. Nah ini kan adalah tentang prosedur ya penyadapan yang harus diatur melalui undang-undang karena di dalamnya mengandung unsur-unsur pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia bertentangan dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Nah maka kalau dalam definisi itu, kalaulah aturan tentang penyadapan itu tidak boleh selevel di bawah undang-undang, termasuk PP Tifatul Sembiring itu yang ditolak itu tidak boleh. Kenapa pula SOP-nya KPK boleh? Kan ini mengatur siapa yang boleh disadap, kapan boleh disadap. Ya kan, kapan mulai disadap, bagaimana mengumumkan sadapan, siapa yang boleh ngedit, kan itu yang mau diatur. Nah itu yang tolong Prof jelaskan ini karena Prof yang membaca tanggal 24 Februari 2011. Terima kasih Prof. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Itu yang saya jelaskan tadi. MK itu mengatakan boleh menyadap institusi itu sesuai juga dengan International Covenant ya. Konvensi internasional itu menyatakan boleh kok menyadap gitu. Dan MK mengatakan harus berdasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dan KPK sudah mempunyai wewenang itu. Nah, kita tidak mempersoalkan SOP-nya itu. SOP itu bukan urusan MK karena tidak ada yang menguji atau yang boleh menguji sebuah SOP itu ke MK. MK urusannya itu dengan undang-undang. Tetapi begini, saya tahu pertanyaannya. Pak Fahri, di dalam ilmu perundang-undangan itu tidak semua isi undang-undang itu harus diatur lebih lanjut dengan peraturan yang di bawahnya. Itu salah besar kalau mengatakan begitu. Anda baca semua undang-undang, taruhlah dari 10
undang-undang yang Anda baca, misalnya ada 150 pasal, paling 5 pasal yang menyatakan ketentuan lebih lanjut dengan ini diatur dengan PP gitu. Yang lain itu langsung dilaksanakan. Misalnya penggunaan KTP dan paspor itu tidak perlu ada peraturan pemerintah, bunyinya langsung aja laksanakan gitu. Kalau perlu ketentuan teknis itu bukan yuridisnya, tapi keperluan prosedur ke dalamnya agar lancar gitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan tidak perlu. KPK itu sudah punya pasal 12, silahkan laksanakan gitu. Kalau SPP-nya melanggar, jelaskan ke MA misalnya, silahkan. Atau katakan ke KPK, itu salah. Tetapi ingin saya katakan, tidak semua isi undang-undang itu, bahkan undang-undang KPK atau undang-undang MD3 yang jumlahnya 200 pasal itu, berapa coba yang ada harus diatur lebih lanjut dengan PP? Tidak banyak, cuma beberapa saja. Itu namanya kalau di dalam ilmu perundang-undangan yang harus diatur dengan peraturan lebih lanjut itu, kalau ada perintah khusus di dalam undang-undang itu yang disebut delegasi perundang-undangan atau atribusi kewenangan. Itulah di dalam hukum administrasi. Oleh sebab itu menurut saya tidak terlalu penting untuk mempersoalkan hal-hal yang seperti itu. Saya ingin bertanya sekali lagi nih, sebagai orang yang belajar hukum, karena justru pasal 31 ayat 4 yang dibatalkan justru adalah pasal yang memberikan kewenangan. Dari pasal ayat 1, 2, 3 itu menjelaskan tentang penyadapan, lalu di pasal ayat 4 disebutkan bahwa penyadapan lebih lanjut dia tentukan atau diatur dengan PP. Itu dibatalkan karena itu tadi, tidak boleh penyadapan diatur dengan ketentuan di bawah undang-undang karena dia melanggar HAM dan setiap orang harus tunduk kepada pembatasan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kemudian ketika terjadi revisi Undang-Undang ITE, keluarlah ketentuan pasal 31D yang mengatakan penyadapan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nah ini masalahnya KPK, kita baru tahu nih KPK, sampai hari ini kita nggak tahu Prof. KPK itu SOP-nya ada di mana penyadapan itu, siapa yang pernah baca, padahal itu dipakai untuk ngintip orang, ngintip ketua lembaga tinggi negara, mungkin juga ngintip presiden, wakil presiden, ketua umum partai. Ketentuannya tidak ada, disimpan oleh KPK. Pertanyaannya adalah, dalam perspektif HAM, bolehkah ketentuan yang begitu penting melanggar HAM disimpan di ketiak penegak hukum? Boleh nggak? Ini kan perspektifnya HAM ini. Nah, itu pertanyaan saya, Prof. Mohon maaf. Menurut saya tidak apa-apa. Arti kaitannya dengan putusan MK itu kan jelas. MK menyatakan kewenangan menyadap itu diberikan oleh undang-undang, titik. Nah soal yang seperti itu, kalau ada sop disembunyikan dan sebagainya, itu silakan diurus dengan KPK. Menurut saya penyadapannya itu sendiri sah secara hukum. Dan itu berdasar wewenang undang-undang. Dan setiap bunyi undang-undang tidak harus diatur dengan peraturan lebih lanjut. Bahwa MK membatalkan undang-undang ET, bukan undang-undang KPK, itu karena dia ingin mengatur penyadapan itu dengan sebuah PP, bukan dengan undang-undang. Padahal KPK itu sudah selesai. Artinya sudah lama dan sudah ratusan tidak ada yang mempersoalkan. Sudah ratusan kan yang menggunakan penyadapan itu sudah dilakukan, tapi tidak ada yang mempersoalkan, baru satu, Pak Fahri dan Pansus gitu. Tapi oke, silahkan itu. Begini ya, yang ingin saya sampaikan lebih lanjut begini. Apakah harus ada undang-undang baru atau SOP? Itu mungkin karena ada undang-undang yang dikatakan Pak Fahri itu harus dibuat undang-undang tentang SOP itu. Silakan, tetapi itu tidak menghalangi KPK. Tidak harus KPK menunggu itu untuk melakukan hal yang seperti itu. Apalagi setiap sampai saat ini loh, setiap orang yang disadap oleh KPK dan kemudian diumumkan menjadi tersangka karena OTT, tidak ada satupun yang lolos. Tetapi juga tidak ada satupun orang yang diberitakan disadap sebelum dinyatakan OTT. Artinya apa? Tidak ada tuh kita dengar siapa sih yang disadap sebelum OTT. Kalau sudah OTT, itu baru tahu disadap dan dia bisa dibuktikan 100% di pengadilan. Tapi kalau belum di OTT, kita tidak tahu apakah Pak Fahri, Pak Mahfud, Pak
siapa lagi itu disadap apa tidak, kan begitu. Nah itu soalnya sebenarnya. Nah oleh sebab itu saya kira sama, kita ingin negara ini bersih dari korupsi, ya. Nah kemudian begini, ini kan topiknya soal komisi yudisial, ya, soal komisi yudisial. Gini, saya punya catatan, komisi yudisial itu sekarang ini tumpul dan ditumpulkan gitu. Sehingga saya sama sekali tidak optimis berharap perbaikan pada lembaga peradilan itu kepada komisi yudisial. Selama ini seperti dikatakan Pak Farid Wajdi itu berapa? Ada 100 sekian rekomendasi, hanya 1 yang diperhatikan, yang lain tidak diperhatikan. Bahkan kemudian komisi yudisial ini kan dipereteli, dikeroyok oleh para hakim sendiri, agar wewenangnya tidak boleh mengawasi lah begitu. Wewenangnya tidak boleh mengawasi. Dulu dikatakan tidak boleh mengawasi teknis, oke. Kemudian secara moral pun lalu dikabung-kabungkan pelanggaran etik dan moral itu. Sesudah mau mengawasi soal moral itu dikatakan wah itu sudah teknis peradilan. Sampai terakhir itu mau ikut menyeleksi hakim saja tidak boleh. Dan MK dan MA itu bersepakat, itu dicoret, sehingga sejak saat itu sudah habislah komisi yudisial itu. Nah yang aneh di sini, Bang Karne dan para pemirsa, komisi yudisial itu dulu diusulkan oleh Mahkamah Agung. Saya kira Pak Gayus dulu anggota MPR, DPR, dan itu ada di blueprint buku Mahkamah Agung, ya, buku cetak biru Mahkamah Agung tahun 2003. Halaman 93, 98 dan seterusnya sampai 238. Itu Mahkamah Agung mengatakan begini, kami sudah takluk mengawasi hakim ini. Hakim ini sudah tidak bisa kami awasi sendiri, harus ada lembaga lain yang bernama Komisi Yudisial. Itu ditulis di bukunya Mahkamah Agung tahun 2003, tapi begitu dibentuk Mahkamah Agung sendiri yang ngeroyok Komisi Yudisial itu. Nah, sehingga saya berpikir begini, hakim ini kita memuliakan hakim ini. Ya, sehingga pada masa jatuhnya Orde Baru itu kita lalu berpikir, ayo hakim ini agar independen, tidak diintervensi oleh pemerintah, kita buatkan undang-undang agar hakim itu menjadi satu atap, bebas, tidak diintervensi oleh siapapun. Lahirlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 99. Hakim sekarang bebas. Tahu enggak sesudah bebas? Sesudah bebas malah bebas untuk berkorupsi, bukan bebas untuk memutus dengan baik. Yang ditangkap tangan lebih banyak, yang koruptor lebih banyak daripada sebelumnya. Kan begitu. Menjadi lebih banyak. Artinya apa? Ini hakim-hakim kita itu banyak yang kreatif untuk korup, bukan kreatif untuk kebaikan. Undang-undangnya begitu, diakali begitu. Undang-undangnya begitu, diakali begitu. Meskipun kita harus hormati para hakim. Hakim yang begitu tuh mungkin tidak ada 0,10%, ya. Karena hakim itu berapa sih? Hakim itu jumlahnya 6.000 sampai 7.000 gitu. Yang tertangkap begitu tuh ada berapa orang sih? Mungkin tidak sampai 50 gitu. Sehingga secara umum kita harus bangga kepada hakim-hakim yang tidak melakukan itu, dan karenanya hakim-hakim yang melakukan itu karena telah mempermalukan mereka boleh di OTT, dan itu ada dasar hukumnya secara formal maupun secara substansial gitu. Nah, menurut saya kepercayaan kepada KPK itu rasional. Ya, bukan kan ada yang menyatakan ini KPK kemarin diberitakan bahwa KPK tahun ini mendapat penghargaan sebagai lembaga paling baik lah, lembaga penegak hukum terbaik di dunia dari UNODC, ya, lembaga di PBB. Lalu orang dengan wah itu bohong, itu PBB itu kan selama ini dikenal tidak objektif. Oke, kalau itu masalahnya. Tapi kan di dalam metodologi ilmu ada istilah validasi, validitas. Yang mengatakan KPK itu terbaik, itu bukan hanya UNODC, MTI, Masyarakat Transparansi Internasional yang berpusat di Berlin bertahun-tahun menyebut KPK ini terbaik. Kompas di dalam survei-surveinya selalu menyebut KPK ini terbaik integritasnya. Jadi kalau begitu lalu mau percaya pada siapa? Kita kalau soal opini ya, mau percaya pada siapa? Sementara DPR terjelek misalnya. Terus bagaimana? Sudah ada fakta-fakta seperti itu. Nah oleh sebab itu ya, menurut saya mari kita selamatkanlah negara ini untuk apa?
sama-sama meninggikan call, ya, membuat call tinggi untuk pemberantasan korupsi seperti dikatakan Mas Johnson Panjaitan itu bagus sekali. Cuma pilihan call tingginya tuh ke arah mana? Mari kita sepakati. Nah begini, sehingga dari itu semua Bang Karni saya mengambil kesimpulan begini. Satu, OTT itu perlu terus dilakukan karena sebenarnya korbannya hanya sedikit, itu tidak melanggar hak asasi manusia secara masif. Hanya pelaku-pelaku yang keterlaluan saja. Gitu. Ya. Dasar hukumnya sudah ada. Buktinya selalu 100% benar, ya. Psikologisnya ya, hakim itu kreatif soalnya. Diberi kebebasan malah bebas untuk berkorupsi, bukan bebas untuk memutus dengan baik gitu. Nah, saya ingin mengatakan yang terakhir saja, gini. Terakhir ini saya itu banyak ya orang itu berkomentar tentang hukum, belajar hukumnya itu langsung baca undang-undang, tidak belajar dasar-dasar ilmu hukumnya. Misalnya selalu mengacukan antara misalnya lex specialis dan lex generalis, mengacukan antara lex posteriori dan lex inferiori, lex superiori, lex anteriori. Yang seperti itu tidak difahami. Ada misalnya istilah lex posteriori derogat lex anteriori. Itu tidak paham. Lex spesialis derogat lex generalis gitu, tidak paham. Sehingga pengertiannya tuh kacau balau gitu. Karena langsung membaca undang-undang. Nah, yang begitu-gitu kalau tidak difahami, belajar di semester 1 dan semester 2 Fakultas Hukum itu mengacaukan situasi, memberikan komentar-komentar yang seperti itu. Kemudian yang terakhir sekali begini, saya ini sama dengan Pak Johnson Panjaitan ya. Karena saya posisinya membela KPK, lalu dibilang ini wah pembela KPK. Johnson karena sering mengkritik KPK dibilang anti KPK. Posisinya sama kita. Tetapi tidak benar juga kalau saya ini tidak ngerti KPK. Misalnya, saya kritik KPK habis itu ketika dia menyatakan kasus RSS itu tidak ada pidananya karena tidak ada niat jahat. Tapi pada minggu yang sama dia menetapkan Profesor Fasih sebagai tersangka tanpa ditanya niat jahatnya, sementara orang sekelilingnya dia tahu orang tidak pernah punya niat jahat. Loh, buktikan di pengadilan dong. Ya yang satunya buktikan di pengadilan juga. Kenapa? Nah sekarang yang aneh, kasus sumber waras itu pemerintah daerah mengatakan pemerintah daerah siap mengganti kerugian karena kasus sumber waras. Lah ini kacau lagi. Itu pemerintah daerah itu membeli tanah ke swasta, kok pemerintah daerah yang mau mengganti. Harusnya swastanya itu ditarik karena salah. Sekarang kalau pemerintah daerah, Pemda DKI mau ganti uang, ngambil uangnya pemerintah DKI dikembalikan ke DKI. Apa gunanya? Uang yang terjadi itu uang DKI keluar ke swasta secara tidak benar menurut temuan KPK dan niat baiknya itu belum dibuktikan di pengadilan. Nah itu kritik saya. Kasus misalnya yang saya kritik habis kepada KPK dan saya sudah sampaikan, gimana Anda bilang gitu bahwa misalnya reklamasi itu ada grand corruption-nya kok lalu terputus di tengah jalan, kok hanya Sanusi yang dikorbankan. Padahal ketika ditangkap dia sudah tahu petanya, ini yang terlibat, ini yang terlibat, ini yang terlibat, ini dicekal, ini tersangka. Sekarang hanya Sanusi aja yang jadi korban, yang dihukum. Mana grand corruption-nya? Padahal semua orang tahu benar itu ada grand corruption dan benar langkah awal KPK. Tetapi kemudian gembes sendiri. Nah ini kritik saya juga kepada KPK. Jangan dibilang saya tidak ngeritik KPK. Saya juga sering menulis misalnya tentang hukum di bawah ketiak cukong. Itu juga kritik terhadap KPK juga. Saya nulis itu gitu, dan saya kalau nyampaikan itu datang langsung juga ke KPK. Saya nulis di koran gitu. Karena apa? Karena saya termasuk salah seorang yang ingin negara ini baik gitu. Negara yang baik. Saya juga tidak membela membabi buta KPK kok. Silahkan aja. Tetapi bagi saya koruptor itu harus diganyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Profesor. Cukup. Ya, kalau belum ngomong sekarang. Terima kasih Pak Mahfud. Saya nggak akan mengomentari Prof. Mahfud karena saya sudah tahu dasar daripada pendiriannya. Karena kalau menurut saya ketentuan itu berlaku pada semua orang. Ya. Apa urusannya kemudian
pasal 28J Undang-Undang Dasar kita pakai untuk membatasi semua orang kalau ada lembaga yang kita tidak mau batasi. Saya kira itu persoalannya. Tapi itu nantilah. Tapi begini Bang Karni, saya sebenarnya ingin mulai bicara korupsi itu secara optimis. Dan itu mengalihkan cara kita berpikir dari sektor moral ya kepada sektor sistem gitu. Karena yang terjadi selama ini adalah kita ini mengalami ketidaksetaraan moral. Kalau sudah berbicara tema korupsi ini. Karena ada orang yang seperti nampak dia pro pemberantasan korupsi ya. Dan ada orang yang dianggap menjadi tidak nampak dia pro pemberantasan korupsi. Dan tirani kebenaran moral tadi itu yang dikatakan oleh Pak Johnson itu juga berbahaya dalam kita diskusi. Sebab seolah-olah ada sebagian orang tidak punya itikat baik, ada sebagian orang yang punya itikat baik, mulia dan dia pahlawan. Kalau kita bicara sebagai bangsa, sebagai satu sistem, sebetulnya kita harus melakukannya dengan optimis. Karena Indonesia telah melalui satu rangkaian dan proses transformasi struktural dari negara otoriter kepada negara demokrasi secara cepat, serius, dan hasilnya jelas. Kita ini sekarang punya sistem anti korupsi as a system, demokrasi itu adalah sistem anti korupsi. Dan itu sudah ya terjadi. Ya keterbukaan ini Bang Karni, ini luar biasa. Dulu ini nggak pernah kita berani diskusi, mempersoalkan pemimpin, mengkritik pejabat itu tidak berani. Sekarang hidup pejabat itu di ruang akuarium yang bisa dikritik oleh semua orang, sehingga pada dasarnya kita ini melakukan adjustment terhadap diri kita, bahwa kita ini harus menjadi orang baik. Karena demokrasi ini adalah sistem terbuka. Dulu hanya trias politika, DPR kita perkuat, tapi sekarang ini ada media, ada NGO, bahkan sekarang ada sosial media. Orang bisa maki-maki pejabat tanpa halangan dan batasan. Karena itulah sebetulnya kesadaran orang untuk menjadi orang baik sebagai pejabat publik yang baik dan sebagainya itu makin tinggi. Jadi sebetulnya ini satu optimisme. Nah, oleh sebab itu saya terus terang mempersoalkan kalau kita terlalu kemudian menjebak diri dalam perdebatan moral ini ya. Sebagian apalagi tadi ya mohon maaf itu istilah-istilah meragukan hakim itu saya tidak bisa terima itu ya. Manusia ini sama saja. Kita ini semua manusia sama saja. Komitmen kita itu sama. Sering saya katakan itu kurva normal. Ada orang baik sekali kayak malaikat ada ya tapi sedikit orangnya. Ada orang jahat sekali kayak setan ada tapi sedikit. Rata-rata manusia itu normal. Kita semua ini sama ini. Kedudukan kita, kedudukan moral kita. Karena itulah kita berteman. Kita ini ras manusia yang sama. Karena itu tidak perlu kita masuk ke situnya. Sudah ada KY, hormati KY. KY bisa menyadap, tetapi dia tidak menangkap. Dia menegur, ya kan? Dan itu biar saja. Karena pada dasarnya banyak soal-soal ini kan adalah judgement moral. Yang sebetulnya kita punya agama. Agama mengatur pertanggungjawaban moral lebih teknis kok. Kalau dalam kisah-kisah sufi itu, pertanggungjawaban itu teknis ya. Itu ada bukunya Cak Nun itu tentang selilit sang kiai itu ya. Orang pulang malam-malam dari pesta perkawinan gitu, kayak Bang Magdir ini tadi pulang pesta, makan daging di sana, terus di giginya itu ada selilit. Lalu dia copot itu, ambil dari pagar orang itu satu genteng satu lidi gitu untuk mencopot selilit yang ada di giginya. Dan dia pada akhirnya nanti di hari kemudian, karena dia orang Islam, dia percaya hari kemudian, dia punya persoalan dengan malaikat. Karena dia tidak izin memotong pagar orang itu untuk mencabut selilit di giginya itu. Agama itu kalau kita baca, dia memiliki pertanggungjawaban moral yang lebih teknis, yang lebih dalam. Gak usah itu yang kita atur gitu loh. Makanya saya terus terang, saya mempersoalkan penyadapan itu. Karena ini universal, saya berkali-kali sudah mengatakan ini adalah pelanggaran HAM. Dalam agama itu disebut jijik. Ya, saya baca lagi ayatnya nih Bang Karni. Wala tajassasu, jangan kalian mengintip. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitah. Apakah kalian mau makan bangkai daging saudara kalian? Kalian akan jijik. Orang diintip berbulan-bulan. Anaknya Hakim MK ini Pak Patrialis datang membawa bukti bahwa bapaknya disadap
7 bulan saya membaca apa namanya BAP-nya LHI 6 bulan disadap. Semua bercakapan dengan istrinya, dengan orang-orang yang baru dikenal, dengan pacarnya, semua masuk BAP. Dan ini menjadi pemerasan. Sehingga orang itu begitu disodorkan sadapan KPK, lengkap riwayat hidupnya di situ, termasuk yang malaikat pun nggak tahu gitu. Terpaksa dia menyerah. Karena kalau ini dibuka, rusaklah semuanya. Ini wala tajassasu, dilarang oleh agama. Nah karena itulah kita nggak perlu masuk ke dalam agama itu. Kita tata sistemnya dan sistemnya sudah kita bikin, Bang Karni. Sekarang kita melakukan penguatan kelembagaan. Kita memperkuat mahkamah BPK kita. BPK kita itu adalah salah satu BPK terbaik di dunia. Dia dipercaya mengaudit Badan Tenaga Atom Internasional. Karena itu hargailah temuan BPK. Kalau BPK mengatakan kerugian itu artinya apa? Ada pipa APBN kita yang dilubangi orang, ada isi APBN kita disedot orang. Itu yang dikejar dulu. Itu bukan moral. Itu ada pengrusakan sistem dan itu yang harus dikejar. Sebab kalau itu dikejar, nanti sistem kita membaik. Berikutnya kita akan perbaiki. Terjadilah WTP di mana-mana. Termasuk Presiden Jokowi baru mendapat WTP. Penjelasannya adalah demokrasi kita berjalan sehingga pemerintahan nasional pun bisa dapat WTP. Artinya pipa APBN kita itu terjaga, Bang Karni. Karena sistemnya ini saling menjaga. Sekarang pipanya kita julurkan ke desa. 75.000 desa sekarang itu menikmati uluran pipa-pipa APBN. Kesejahteraan mengalir ke desa. Itu semua terjadi. Nah sekarang kalau bukan penghargaan kita kepada itu yang kita utamakan, pesimisme yang kita kembangkan, maka karya sistemnya ini dikorbankan dan Indonesia tidak naik peringkat terus. Karena kita ini terus meragukan diri kita sendiri. Bagaimana orang bisa terbang dalam keadaan meragukan dirinya sendiri? Karena kita ini diintip, ada yang ditangkap. Dari sekian juta pejabat publik, ada yang diintip, ada yang ditangkap. Maka saya terus terang, kritik saya kepada KPK adalah, pertama karena dia melakukan penyimpangan. Dari tugas yang utama yang diberikan oleh undang-undang. Kalau kita baca undang-undang, saya ini hafal ini pertimbangan-pertimbangan dalam undang-undang itu. Tugas utama KPK adalah karena dianggap lembaga inti dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yaitu kepolisian dan kejaksaan, belum berfungsi secara maksimal, maka KPK diciptakan sebagai trigger untuk memperbaiki lembaga itu. Jadi tugas KPK itu adalah memperbaiki, trigger untuk memperbaiki. Itulah yang terjadi di banyak negara termasuk Korea Selatan. 8 tahun KPK dibubarkan lalu diintegrasikan kepada sistem keluhan masyarakat. Polisi dan jaksanya itulah yang menegakkan hukum, itulah yang memberantas korupsi. Ketika saya bilang ke komisioner KPK Korea Selatan tentang tugas-tugas dan kewenangan KPK termasuk menyadap, menyelidik, menyidik, menuntut, dia pegang kepala. Dia bilang rusak hukum begitu Pak. Nggak boleh hukum ini terlalu banyak yang menegakkan. Mesti ada jalurnya, pro justisia. Itu yang terjadi di tempat lain. KPK menyimpangkan itu. Koordinasi, supervisi, monitoring yang ditugaskan itu basa-basi saja. Nanti kalau ada yang OTT, kami sedang koordinasi katanya. Padahal nggak ada. Yang kedua, KPK mengekstensi transisi bangsa Indonesia. Kenapa saya nih Bang Karni, orang kok nafsu banget sama KPK? Karena memperpanjang ongkos dari transisi. Padahal harusnya bangsa Indonesia ini sudah harus mengatakan kepada dunia, bangsa kami sudah selesai, kami siap terbang kemanapun, Garuda siap melanglang buana. Harusnya begitu. Tapi karena ada ekstensi terhadap transisi, presiden bingung, lembaga-lembagaku begitu banyak, eksekutif, legislatif, yudikatif seperti kacau, transisinya diperpanjang. Sehingga kemudian yang terakhir saya mengatakan, KPK telah menjadi bahaya nasional. Saya mulai mengatakan KPK menjadi bahaya nasional. Kalau dia nggak mau kembali kepada fungsi awalnya. Kalau saya jadi KPK sekarang ya, saya stop. Saya sadar dengan kesadaran diri, bubarkan diri sebelum penyimpangan terlalu banyak. Kembalikan kewenangan ini ke DPR dan Presiden, integrasikan KPK dengan lembaga lain sebagai lembaga komplain. Udah itu cukup sudah. Hingar-bingar ini nggak ada gunanya, nggak ada yang menang. Ini rusak semua bangsa kita.
Saya kira Pesimisme merajalela. Saya kira yang itu terakhir, udah terakhir itu. Satu lagi, Bang Karni. Karena itu saya mengatakan, mudah-mudahan kita memberikan izin kepada Pansus untuk terus membuka ini. Tapi akan alangkah baiknya kalau KPK membubarkan diri aja. Kasih ini kepada lembaga inti. Terima kasih. Pemirsa, kekuasaan itu menarik bagi orang-orang yang bisa disuap. Jadi curigailah orang-orang yang mengejar kekuasaan. Frank Herbert, penulis ilmiah Amerika. Kita rehat sejenak.